selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Berdoa selesai. Apa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah ini. Tadi kan sempat Bapak tanyakan kepada kalian pengertian dari teks eksposisi. Nah, barangkali belum semuanya paham, ya kan? Ya, Pak. Nah, jadi inilah yang disebut dengan teks eksposisi. Bisa dibaca semua? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bisa kita lanjutkan slide-nya? Bisa, Pak. Nah, coba siapa yang bisa menanggapi apa tadi pengertian dari teks eksposisi itu? Saya, Pak. Ya, silakan Putri. Silakan Put. Teks eksposisi itu teks yang berisi paragraf atau karangan yang disajikan secara padat, akurat, dan dapat dipahami. Ya, terima kasih kepada Putri Handayani Damanik yang telah menjawab tadi. Bapak rasa sudah cukup jelas, tetap ditingkatkan ya Nak ya. Oke, sekarang kita lanjut tujuan pembelajaran yang kedua, menganalisis bagian-bagian teks eksposisi. Nah, bagian yang pertama, tetapi sebelum itu akan Bapak tampilkan dulu satu contoh teks eksposisi kepada kalian. Nah, setelah transisinya ada foto, kita tekan fotonya. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Efek. Siapa yang bisa memberikan pendapat satu kalimat saja? Apa tadi informasi penting yang bisa kalian dapatkan dari situ? Satu kalimat saja, satu orang saja. Eka Pratiwi, Pak. Silakan Eka, silakan. Maksud daripada teks eksposisi tersebut adalah diskriminasi pada wanita. Maksudnya ialah kejahatan yang dilakoni oleh para penjahat, kejahatan pada wanita yang tak lain pelakunya adalah keluarga maupun orang-orang terdekat sekitar. Iya, terima kasih kepada Eka. Saya rasa sudah cukup jelas, ditingkatkan terus kemampuan kamu dalam menyimak, membaca. Bisa diterima kan pendapat Eka kan? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan kembali tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu menganalisis bagian-bagian teks eksposisi. Nah, Ada, Bu. Inilah dia Ya, Bu. untuk bagian yang pertama. Bisa disimak? Bisa, Pak. Oke, ini contohnya. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, ini bagian yang kedua. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah, ini contohnya. Bisa, Pak. Oke, ini bagian yang ketiga. Nampak semua? Nampak, Pak. Nah, ini contohnya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Pak. Nah, ini yang terakhir. Bisa dilihat? Rekomendasi. Bisa, Pak. Bisa dilihat dengan pengertiannya? Bisa, Pak. Ini contohnya. Nah, siapa yang bisa memberikan satu contoh bagian teks eksposisinya? Nah, silakan Put. Kalau ini, Pak, Eka Pratiwi, Pak. Boleh. Silakan Eka. Contoh daripada teks eksposisinya, sistem sosial patriarki terus mendarah daging di Indonesia, sehingga wanita mau tidak mau mengikuti semua aturan sosial yang cenderung mendiskriminasi gender. Oke, cukup. Terima kasih. Itulah bagian dari rekomendasi kan? Pak. Oke, siapa yang bisa membacakan bagian argumentasinya? Pendoan, Pak. Nah, silakan. Contoh dari argumentasinya yaitu para ahli sosial menyimpulkan bahwa stereotip
yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan tingginya tindakan kriminal terhadap wanita. Iya, terima kasih kepada Pendoan. Bapak rasa sudah jelas. Untuk bagian yang lain, masih ada 2 lagi. Siapa yang bisa? Pengetahuan, Pak. Oke, silakan Pendoan. Pengetahuannya itu konstruksi sosial kita menganut sistem praktik diaman, kedudukan lelaki dianggap lebih tinggi dari wanita. Iya, terima kasih kepada Pendoan. Permasalahan tadi, satu lagi. Siapa yang bisa memberikan contoh? Contoh permasalahan, Pak. Wanita rentan sebagai objek kejahatan. Salah satu negara yang paling tidak aman terhadap kaum wanita adalah Indonesia. Hampir setiap harinya kejahatan terhadap wanita dilaporkan di Indonesia. Iya, bagus. Saya rasa sudah paham semua ternyata bagian-bagian dari teks eksposisi itu bisa kita ulang. Yang pertama tadi apa? Rekomendasi. Yang kedua? Argumentasi. Yang ketiga? Pengetahuan. Permasalahan. Pengetahuan. Yang keempat? Oke, nah sekarang coba kita lihat. Permasalahan. Kalau kalian sudah paham betul, sekarang coba dikerjakan latihan ini. Di sini saya berikan satu contoh teks, ya. Satu contoh teks. Halo? Nampak semua? Iya, Pak. Ya, Satu Pak. contoh teks. Kalian tentukan yang mana bagian permasalahannya, yang mana bagian pengetahuannya, yang mana bagian argumentasinya, dan yang mana bagian rekomendasinya. Nah ini dia, nampak semua? Nampak, Pak. Nampak kan? Nampak, Pak. Oke, cara mengerjakannya seperti ini. Nampak ini semua? Nampak, Pak. Pak. Iya, Pak. Nampak kolom-kolom ini yang Bapak sediakan? Ya, Nampak, Pak. Pak. Nah, jadi cara mengerjakannya seperti ini. Ikuti kolom atau Pak. tabel yang telah Bapak sediakan. Ya, Pak. Oke, Bapak berikan waktu 2 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Nampak? Nampak, Pak. Oke, saya berikan waktu 2 menit. Dikerjakan dari sekarang. Masih ingat nama-nama kelompok belajarnya kan? Ada kelompok Hairil Anwar, ada kelompok Taufi Ismail. Masih ingat kan? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ada yang udah selesai? Udah, Pak. Ada yang sudah selesai? Delima udah siap? Udah, Pak. Bentar, Pak. Sikit lagi. Sikit lagi, Pak. Coba, kelompok siapa yang bisa? Pendon. Kelompok kami, Pak. Nah, silakan kelompok Delima, kelompok Hairil Anwar kan? Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Sore, Bu. Di sini saya akan membacakan tentang permasalahan dari bagian struktur teks saya. Kutipan kalimatnya, paparan air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air, yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Pencemaran ini menjadi masalah serius yang dihadapi di Indonesia. Selanjutnya, argumentasi dan kutipan materi kami, pencemaran air yang terjadi di daerah sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Selanjutnya, pengetahuan, kutipan kalimatnya berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup di Kehutanan hampir 68%, Ya, atau lanjut. mayoritas mutu air sungai di 3 provinsi. Selanjutnya, Oke, lanjut. rekomendasinya, kalimatnya yaitu, data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di negeri ini sebagian besar dalam kondisi tercemar. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok Hairil Anwar, 8 orang tadi, tapi mewakili ketua kelompoknya atas nama D5. Nah, itulah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami tentang teks eksposisi. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.